jadi pribadi yang lebih baik. Kita akan memanggil dan bertemu dengan Corin kalian. Ini ada kiriman air doa dari Abah. Om Dinamaut. Memang kerja keras kami semua untuk bisa membuat sebuah film yang bisa menyuarakan isu-isu yang memang penting menjadi awareness buat kita bersama, dan semoga hal tersebut bisa juga tersampaikan, terlibat dengan baik dan terlibat dengan baik pula. Yes, itu dia. Boleh tepuk tangan. Corin ini ya, awalnya kan saya dapat masuk ke proyek ini karena memang dibantu sama Mbak Santi, dan memang ada ide proyek Corin yang sudah di-develop bersama dengan Lele gitu kan. Kemudian kami membahas juga mengenai Corin ini apa gitu, karena memang banyak dibahas di berbagai tempat sebenarnya. Tapi dalam pengertian saya, Corin ini adalah sebuah sosok entitas atau jin yang menyertai manusia sejak manusia tersebut lahir ke dunia sampai manusia tersebut meninggal dunia. Dan Corin ini akan menyerupai manusia tersebut, bahkan mengikuti cara berpakaiannya, cara berbicaranya, bahkan mungkin amal perbuatannya gitu. Jadi kalau pun dia rajin sholat, Corin juga akan kayak gitu. Kalau orang yang memang malas-malesan, Corin yang akan membuat manusia tersebut juga semakin malas. Nah, Corin ini juga punya tugasnya itu adalah menyesatkan manusia untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Oke, siap. Terima ya, penampilan yang lebih syar'i, dengan jilbab, dengan tasbih di tangan. Ini salah satu guru saya sama Bang Raul sepanjang proses ya. Terus Pendalaman karakternya seperti apa sih Kak ya? iya, Sepertinya belajar sangat ada Mas tenang Agus. sekali ya. Tenang banget. Aslinya kan aku kayak ceria banget ya. Iya, jadi memang dalam proses karena aku juga bergabungnya agak belakang sebenarnya dibandingin yang lain. Terus begitu masuk langsung ketemu sama teman-teman ini yang mereka juga udah lebih lama developnya, jadi lebih ke aku mengikuti mereka seperti apa dan ngulik ceritanya ya, karena buat aku ceritanya berbobot sekali ya gitu, dan menurutku kita harus benar-benar wise dalam menyikapi cerita ini. Pilihan-pilihanku juga untuk berada sebagai orang yang ada di tengah dari dua pihak ini gitu kan, dalam cerita juga gitu, ternyata butuh kerelaan juga untuk ada di posisi itu gitu. Selain itu ya belajar baca ya. Ada Baca scene ayat. yang saya suka saat kemudian Kiai Mustafa muncul Kak ya, secara goib. Dan kemudian ada 3 botol dengan aqua, air suci gitu ya Kak. Apa sih yang kemudian Kakak rasakan pada saat itu? Oh gitu. Bang Arul ini terlalu kenal aku kayaknya deh. Itu aku juga nonton pas banget itu, dalam proses aku nonton lagi pas dubbing. Saya nonton 2 kali Kak. Oh iya? Iya. Dari Blok M kemarin sama ini, Planet Hollywood. Iya, aku ngerasa apa ya? Iya, aku juga nontonnya itu terharu banget bagian itunya ya. Aku Iya. nggak tahu kenapa aku juga ngerasa, oh ini diajak ngomong lagi ntar ini lagi. Kayak gitu. Aku merasa waktu mengalami juga menyadari bahwa ada yai, ada ayah yang kayaknya melindungi kita, yang menjaga kita terus apapun keadaan yai. Meskipun Baik, di saat yang sama aku udah tahu, ini kalau yang muncul Corinnya berarti ada apa-apa dengan yai. Betul, Kak. Jadi ini udah, waktu itu sih campur aduk rasanya ya. Meskipun tapi dari semua itu mungkin perasaan yang terbesar ada perasaan tenangnya ya waktu itu. Dan Karul betul itu adegan yang cukup bikin saya berat. Paling tidak itu menjadi benang merah ya keseluruhan. Terima kasih aktingnya Kak Putri. Terima kasih. Sukses Bang terus Arul. Kak. Pak ini, kalian teh tanggung jawab Umi. Emang ya, cewek gak perawan itu emang gak bisa dipercaya. Om Dinamaut Eka Jati Atma Mawar Ina Buana Naiji Piken Raga Tunggal. Iya. Menjawab pertanyaan pertama tadi mengenai persiapan apa yang paling sulit. Sebenarnya kita menjalani semuanya, kita menjalani reading dan juga workshop untuk berbagai hal yang tadi sudah kita tampilkan. Cuman persiapan awal dan yang paling susah buat kami adalah persiapan mental. Karena pastinya pada saat kita menjalankan peran tadi, pada saat kita syuting, bukan lucu-lucuan. Kita sendiri juga sangat merasakan apa yang karakter itu rasakan. Ya. Kita juga ngerasa berat, kita juga ngerasa sakit, gitu. Jadi Selain itu fisik, serunya proses syuting ini. ya, jadi selain fisik, mental juga sangat luar biasa ya dilatih di sini ya. Yes. Oke, terima kasih. Sebuah kebahagiaan, sebuah kebanggaan untuk saya bisa bergabung di proyek ini bersama orang-orang yang luar biasa. Terima kasih kepada
IDN, kepada Kak Gita juga untuk kepercayaannya dan ruang yang begitu luas untuk bisa eksplor karakternya. Kalau ditanya kenapa, alasan utama saya adalah dari segi ceritanya. Karena di sini kita itu mengemban misi yang begitu besar untuk menyuarakan hal yang luar biasa juga, hal yang memang seharusnya sudah disuarakan. Jadi itu dia sih poin utamanya, bahwa ini bukan film horor biasa, ini bukan sekedar hantu, menakutkan, menyeramkan atau segala macam, tapi kami membawa misi besar, kami membawa pesan yang sangat berat dan baik untuk semuanya. Terima kasih. Untuk nonton film Korean, ya karakter Zara ini adalah warna baru buat aku pribadi gitu sebagai aktor, dan senang sekali rasanya bisa menjadi representatif untuk mengangkat isu-isu yang memang harus kita suarakan, memberikan ruang yang aman bagi semua manusia. Itu adalah hal yang penting banget. Jadi aku berharap dari karakterku ini bisa menginspirasi banyak orang-orang di luar sana. Ya, kalau Zulma sendiri nge-build persahabatannya bareng sama Agni gimana? Nge-build chemistry-nya sama Ica, sama Gadis gitu bareng-bareng itu seperti apa sih? Kebetulan sama kayak teman-teman semua, jawabannya kita diberikan ruang yang banyak dan ruang yang aman juga, dan waktunya juga cukup untuk bisa explore, bisa membangun chemistry. Maya mau ucapin terima kasih untuk IDN Pictures sama Mbak Gita sama Mbak Laila juga, karena kita punya waktu yang banyak untuk bisa explore secara karakter, karena masing-masing karakter tuh punya sisinya yang menarik gitu, dan kita memerankan istilahnya kedua karakter, dan itu pasti butuh waktu, dan kita diberikan waktu yang panjang untuk bisa explore. Dan secara chemistry, karena ya seperti kata Agni, kita umurnya nggak jauh, jadi kita untuk membangun chemistry bukan hal yang susah. Oke, siap. Tepuk tangan dong untuk Buat jaga diri. Cing ciripit tulang bajing kacapit. Make up Korin dan mulai menakut-nakuti stand-up-nya. Jadi kebayang banget kan capeknya. Tapi itu seru banget, itulah yang bikin horor semakin seru gitu. Stamina-nya nggak terjaga. Iya, benar. Ya, ada berarti ada ini ya, bekal yang dibawa sebagai mantan seorang atlet ya, Agni ya. Tendangan si Agni kan, kalau dua kan tendangan si Madun ya dulu ya. Ini udah banget stamina-nya lah yang dijaga. Siap, terima kasih Agni. Roman ada juga nih. Semuanya. Buatku tentu saja untuk masuk karakter, dari awal kita ada bedah naskah, lalu juga ada bedah karakter, mulai masuk ke proses reading, mulai dari proses reading ada juga mulai latihan mengaji, yang seperti dibilang Naima juga ada proses olah tubuh yang sangat panjang, lalu ada latihan fisik juga, dan ya itu sih. Terus bikin chemistry dengan yang lain, ada formula sendiri nggak dengan persahabatan ini? Karena case-nya mungkin seumuran gitu ya, jadi untuk masuk ke karakter dan untuk bondingnya lebih gampang karena kita nyambung, dan mereka semua yang ada di sini tuh sangat-sangat profesional ya, saling bantu sama lain untuk masuk ke karakternya dan ngingetin. Itu sih Kak. Siap. Dari ilmu spiritual tingkat tinggi adalah cara kita melepaskan nalar duniawi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan memanggil dan bertemu dengan Korin kalian. Walisa Bidin di sini berperan sebagai Sri yang ada di awal lalu hilang. Setiap orang nyebut Sri mana, ternyata ditemukan lagi di akhir-akhir. Kalau buat aku sendiri sih menarik sekali. Pertama dari aku mau terima kasih juga sama IDN karena sudah memfasilitasi proses syuting yang baik gitu. Jadi kita bisa buat chemistry, bisa persiapan, bisa research dulu yang lama, di-provide dengan baik gitu. Jadi kami pun sebagai aktor merasa siap tempur gitu di lokasi syuting. Terus Mbak Gita juga benar banget yang selalu memberi eksplorasi, memberi ruang buat eksplorasi buat para aktornya, termasuk saya. Jadi kalau untuk Sri, boleh kita diskusi bersama. Jadi Mbak Gita memang ada waktu berdua buat diskusi bareng, dan itu menurutku Mbak Gita lakukan juga ke setiap aktor di sini, nilai lebih sekali. Jadi kita bisa memberikan yang maksimal. Gitu aja sih. Oke.